pertama, karena Allah Azza wa Jalla tidak memilih orang itu untuk sukses di hafal Al-Quran. Kalau Allah Azza wa Jalla memilih orang itu untuk hafal Al-Quran, akan sukses 100%. Karena itu banyak santri masuk 5 tahun, hafal sejuzuk, lupa 2 juzuk, hafal sampai juzuk 10, lupa juzuk. Masuk juzuk 12 bagus, juzuk 11 di klinik, juzuk 5 meninggal. Dari juzuk 2, juzuk 1 bagus, dari juzuk 2 sampai 11. Mungkin di klinik, mungkin di rumah sakit, mungkin meninggal dan rahimahullah. Kenapa? Nah, 2 poin. Yang pertama, karena Allah Azza wa Jalla tidak memilih. Kalau Allah Azza wa Jalla memilih saya untuk hafal Al-Quran, saya akan sukses 100%, tidak 100%. Seperti contoh Rasulullah SAW. Siapa memilih Rasulullah SAW untuk membawa Quran di hati? Siapa? Dari Rasulullah atau dari Allah? Dari Allah. Hafal Quran dari saya atau dari Allah? Ibu dan ayah dikirim saya ke pondok. Siapa memilih? Ibu dan ayah? Nenek? Guru? Dari sendiri atau dari Allah? Harus seperti ini. Saya soalan banyak santri, kenapa mau hafal Al-Quran? Ibu, saya hafal Al-Quran ada tujuan. Saya harap ibu dan ayah masuk surga. Saya hafal Al-Quran tujuan kamu untuk Allah Azza wa Jalla saja. Ma sya'ni bi ummika wa abik. Bagaimana Allah memilih kamu kalau tujuan kamu tidak untuk Allah 100%? Hafal Al-Quran untuk terkenal, hafal Quran untuk penting, hafal Quran untuk muda kawin. Nah, saya di Indonesia, mas kawin setengah juta, kalau hafizah 20 juta. Betul? Nah, kalau saya hafal Al-Quran, ibu saya dikirim hadiah laptop. Ada untuk orang kecil, untuk motivasi. Kamu SMP, SMA, seperti ibu kita Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anha, di sana seperti Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Ali radhiyallahu anhu majma'an. Betul. Santri itu. Dan poin yang pertama, harga kamu penting sekali dan saya tidak memberi banyak hadis karena saya di sini setengah jam 40 menit saja. Yang kedua, yang pertama, harga orang yang hafal Al-Quran penting. Silakan motivasi, bahagia, praktik untuk sampai tujuan. Tujuan itu saya mau hafal Al-Quran untuk ikut Rasulullah SAW di dunia sebelum akhirat dan duduk bersama Rasulullah SAW di surga. Ada tujuan. Poin yang kedua, kenapa santri tidak sukses di pondok pesantren? Banyak di Turki ada 10.000 pondok. Ketika saya masuk, seperti setiap negara saya 900 pondok untuk Quran. Malaysia 2.000, Indonesia Masya Allah banyak. Di mana santri juzuk 15 bagus, 14 di klinik, juzuk 1 bagus, dari 2 sampai 13 meninggal atau di rumah sakit. Kenapa? Karena Allah tidak memilih yang pertama. Yang kedua, karena tidak ikut sistem yang bagus. Ada banyak sistem. Sistem yang bagus harus ambil dari ulama yang bagus. Jangan ambil dari Syekh YouTube. Nah, banyak ambil sistem dari Syekh YouTube atau dari Syekh Google atau dari Maher Zain dan Nisa Sabian. Nah, sekarang alhamdulillah Nisa Sabian memberi kuliah bagaimana hafal Al-Quran. Maher Zain juga ما هذا نام سيدي هنا شاكر دولة baik. Saya mau makan pempek dari asli pempek, makan dari Palembang. Jangan pergi ke Suria dan makan pempek dari Suria, akan rusak. Tidak enak.
Mau ambil sistem dari orang yang masuk dalam Al-Quran Al-Karim, alim dari ahli Quran. Saya di mana sistem dari Hindu, dari India. Sini ada sistem di Indonesia dari India. Di mana sistem ini? Setiap hari hafal 10 halaman, ketika perbaiki masuk pondok 40. Aneh, aneh. Baik, di mana santri yang ikut? 2000 santri. Mari duduk. Tes juz' 2 kosong, tes juz' 5 kosong. Berapa tahun di sini? 5 tahun. Kalau hafal setiap hari setengah halaman di dalam 15 menit dan ikut sistem, di dalam 4 tahun sudah hafal Al-Quran 100%. Kedua poin jangan lupa, karena Allah tidak memilih. Yang kedua, karena tidak ikut sistem. InsyaAllah saya akan memberi nasihat bagaimana Allah memilih kamu dan sistem di dalam 15 menit atau 20 menit. Sampai sini faham? InsyaAllah faham. Kenapa saya di sini motivasi? InsyaAllah semuanya lebih baik saya. Saya sedih kalau santri seperti saya. Saya bahagia kalau santri lebih baik saya. Faham? Alhamdulillah. Ada soalan sampai sini? Ada soalan? Siapa mahu soalan? Siapa ada nanya? Yang ada tanya? Siapa? Siapa yang mau tanya? Dipersilakan oleh beliau. لا يوجد يعني متابع. Kalau ada yang mau nanya, dipersilakan. Sampai di pembahasan tentang menghafal 15 menit sebanyak separuh halaman. Nah, silakan, ada yang mau ditanya. Baik, kalau nggak ada yang ditanya, saya mewakili nanya, boleh tidak? Boleh. Saya mewakili mereka. Untuk menghafal 5,5 halaman 15 menit itu mudah. Mudah sekali. Tapi bagaimana sebaiknya setelah kami menghafal setengah halaman, untuk melanjutkan halaman yang setengahnya lagi, kami bisa lanjutkan besoknya, atau kami lanjutkan setelah betul-betul lanyah, artinya setelah betul-betul menghafal totalitas setengah halaman baru ditambah. Maksudnya ketika sudah setengah halaman hari ini, bagaimana lanjut? Bagaimana lanjut? InsyaAllah ada sistem. Ada 3 tugas di dalam sistem. 3 tugas. Kita di poin yang pertama, bagaimana Allah memilih saya. Yang kedua, sistem. Di bawah sistem, poin sistem, ada 3 tugas. Tugas yang pertama, hafal yang baru, mungkin setengah halaman atau sehalaman. Tugas yang kedua, harus kembali ke halaman yang pertama dari juz' yang baru. Contoh, salah satu putri dari untuk pesantren Syafa'atul Tullab sekarang di juz' 3. Hari ini di halaman 15 dari juz' ketiga. Hafal sehalaman di dalam 20 menit atau setengah jam. Kembali ke halaman yang pertama dari juz' 3, ulang 13 halaman atau 14 halaman. Berapa menit halaman ambil? Karena setiap hari ulang, sehalaman 1 menit saja. Makna hafal setengah halaman atau sehalaman di dalam setengah jam, ada 10 menit untuk tugas yang kedua. Silakan mencari waktu dari pagi sampai malam. Ada antara azan dan iqamah fajr, zuhur, asr, maghrib, isya. Bisa ulang antara azan dan iqamah fajr, tugas yang kedua. Makna bisa rest. Tugas yang ketiga, harus ulang hafal yang lama. Di contoh kita, putri yang sudah hafal 3 juz', ada 2 juz'. Harus seminggu ulang sekali. 2 juz' 60 halaman. Makna harus sehari ulang 10 halaman saja.
antara azan dan iqamah zuhur, rest sudah, program sudah, sistem sudah. Paham saya ini insyaallah. Metode ini bisa insyaallah mungkin sekarang santri tes anak saya ngaji sehalaman di dalam 50 saat atau menit saja. Karena ulang banyak, jangan takut. Sehalaman akan ambil 1 menit saja. Soalannya Baik. Kesimpulannya Syekh, artinya untuk mengulang-ulang hafalan setiap hari itu kita cukup setengah jam saja mengambil waktu sebelum waktu qomat. Nah, jadi untuk hafal yang baru, Untuk ngulang, untuk hafal yang lama, meraja meraja. bersama. Kalau hafal 3 juz cukup mungkin 40 menit, 45. Kalau hafal lebih 7 juz sejam. 1 jam 15 juz sejam 15 menit dalam sehari. Nah, sehari. Habis fajr, habis asar, kelas bersama guru, antara azan dan iqamah dan bersiap untuk hafal yang baru. Baik. Jadi kesimpulannya, kalau sudah hafal 3 juz, untuk ngerekso hafalan 3 juz itu sebetulnya cukup hanya 30 menit setiap hari. Pokoknya waktu 30 menit itu digunakan untuk membaca. Kalau hafalnya 7 juz, itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kalau 15 juz sampai 2 jam. Silakan. Ketika murajaah binador atau bilghaib. Nah, la, tidak binazar, bilghaib. Nazar untuk orang ke ماذا نقول عنهم أصلا لا نقول يعني بالغيب كان باب الغيب. Kalau saya belajar santri silakan membawa ini. Ya Syekh, ini tak bisa 1 kilo. Membawa ini lebih mudah. Nanti Syekh ini susah membawa ini. Belajar praktik bagaimana berpikir susah langsung, nanti susah ini tukar ke mudah. Contoh masuk gym fitness 5 kilo susah, masih praktik 5 kilo akan berubah ke mudah ambil. Bin nazar makna mudah. Suatu hari yang akan datang setelah al-nazar lupa dari hafal saja. Masuk insyaallah, siap. Di bahasa Indonesia tidak masuk. Insyaallah. Baik. Poin yang pertama, bagaimana Allah memilih saya? Ada 7 langkah, tapi karena kamu di pondok pesantren, alhamdulillah ikut minimal 5 langkah. Saya akan fokus di 2 saja. Langkah yang pertama, ikhlas, harfus shad, harus ikhlas. Santri ikhlas mudah, makna mudah. Innama al-a'malu binniyat. Ikhlas susah. Ikut saya untuk faham contoh yang pertama. Saya sudah hafal Al-Quran dan masuk rumah makan di Palembang. Minta pempek, bakso Solo, kopi Lampung, kopi Aceh. Ketika sudah dan pergi ke kasir, bahasa Inggris kasir, bahasa Indonesia kasir, orang yang duduk di depan kasir tahu saya sudah hafal. La Syekh, bukan diskon, free, kosong. Ana urid adfa. La, urid adfa. La. Kalau saya minggu depan masuk seperti rumah makan, makna saya tidak ada ikhlas. Saya ambil Al-Quran dari hati untuk kasir. Faham? Saya masuk rumah makan untuk diskon atau untuk rupiah, harus tukar rumah makan untuk orang tidak tahu saya. Kenapa masuk seperti rumah makan? Kasir ada lagi.
lagi. Ana bahagia, alhamdulillah ketika saya sudah hafal Al-Quran. Mudah di rumah makan kosong, benzin. Nah, saya menulis sini. Saya sudah hafal 30 juz. Silakan semuanya membantu saya. Ada makna ikhlas. Contoh yang kedua, insyaallah salah satu putri atau putra sudah kami dan punya putra umur 5 minggu atau 1 minggu mahu tahnik. Mencari di mana Syekh Abdul Razak? Allah Syekh Abdul Razak di pondok Syafa'atul Talibin. Masuk, alhamdulillah ada sini masyaallah habaib wa sayyidi Kiai Qushairi Allah jazakallahu khairan. Saya duduk sini, salah satu orang tahnik, tidak saya. Kalau saya rasa di dalam saya harus tahnik, saya sudah hafal 30 juz, saya lebih barakah. Makna saya hafal Quran untuk apa? Untuk saya barakah, orang yang penting. Ada makna ikhlas. Contoh yang ketiga, putra atau putri dari pondok pesantren, tidak, pondok pesantren lain, masuk masjid untuk mulai kelas Al-Quran, tidak ada guru, tidak ada malaikat di dalam masjid, tidak ada jin, tidak ada nyamuk, kosong. Santri ini langsung duduk dan bahagia. Besok ketika masuk ada guru, ada Syarif Al-Habib wa Sayyid Al-Kiai, langsung buka Al-Quran dan mulai ngaji. Malaikat pintar, kenapa kemarin tidak buka Quran? Kenapa hari ini buka? Karena malu atau takut atau mahu manusia atau orang di dalam masjid lihat saya orang yang bagus membawa Al-Quran. Langsung kosong, tidak ada ikhlas. Tidak ada ikhlas. Saya mungkin memberi 15 juta contoh, tapi cukup hari ini. Bagaimana Allah memilih saya untuk hafal Al-Quran? Harus berbaiki niat. Saya hafal Quran untuk Allah Azza wa Jalla saja. Faham? Hada makna ikhlas. Tidak untuk saya barakah langsung Facebook, WhatsApp. Di Turki, profile, Facebook account. Tahu Facebook account? Facebook halaman. Orang nama Khairul Fahmi. Ketika sudah hafal Al-Quran, besok tukar nama di Facebook Al-Hafiz Khairul Fahmi. Masya Allah, makna orang itu hafal Quran untuk manusia, tidak untuk Allah Azza wa Jalla. Ketika sudah hafal Al-Quran, langsung sini sana, Instagram, Facebook. Kita hafal Quran untuk Allah Azza wa Jalla saja. Tidak perlu memberi contoh yang lain. InsyaAllah santri pintar dan faham. Bagaimana Allah memilih saya kalau saya hafal Al-Quran untuk tujuan yang lain? Ketika sudah hafal Quran, pergi ke majlis khatam Al-Quran, yabda Bismillahirrahmanirrahim, ya'khudh rubiyya min an-nas. Hada la yasah. Dia hafal Quran, tujuan kita hafal Al-Quran untuk ikut sistem seperti Rasulullah SAW. Alhasil Allah menhukum bersama Rasulullah SAW di syurga. Amin Allahumma amin. Langkah yang kedua, untuk Allah memilih kita harus doa setiap hari di dalam sujud, habis salat, sebelum fajar, sebelum tidur, di dalam mimpi, minta dari guru, ya Allah membantu saya hafal Al-Quran, ya Allah jalan saya di hafal Al-Quran mudah, ya Allah hafal Al-Quran seperti Rasulullah dan sahabat, ya Allah, ya Allah. Ketika Allah Azza wa Jalla lihat kamu punya ikhlas dan doa banyak, minimal 5 menit, 5 minimal menit setiap hari, setiap sajdah setengah menit, habis salat, sebelum tidur, semua 5 menit. Ketika Allah Azza wa Jalla lihat kamu jauh dari maksiat, doa, ikhlas,
insya Allah akan memilih. Nas'al Allah Azza wa Jalla, kita menharap Allah Azza wa Jalla memilih kamu untuk hafal Al-Quran. Faham? Siap? Makna tugas yang pertama harus perbaiki niat, jangan lupa doa, sedikit jauh dari maksiat, i'timad ala Allah. Saya pintar, saya bisa hafal sehalaman di dalam 5 menit. Saya, makna hafal Quran dari saya, tidak dari Allah. Faham informasi makna dari Allah, bagaimana Allah memilih saya. Sudah menulis? Sudah dicatat maksudnya. Sudah menulis catat. Alhamdulillah. Putra tidur di akhir. Sekarang sistem insyaAllah mudah. Tugas yang pertama, sistem 3 tugas. Yang pertama, hafal yang baru, menulis. Ini poin yang bagaimana Allah memilih saya dan dari Allah. Sana dari praktik sistem. Di sistem poin yang pertama, hafal yang baru. Tugas yang pertama, hafal yang baru. Sehalaman atau setengah hari. Tugas yang kedua, silakan kembali ke halaman yang pertama dari juz' yang baru. Kalau tidak berduli langkah ini, alhasil siapa nama Siti? Ada yang namanya Siti di sini? Siapa yang nama Siti? Nah, terkenal di Indonesia kulo Siti. Siapa yang bernama Nur? Nur banyak. Nur Aini, Nur Aina, Nur Inayati, Nur Hafizah Khairiyah, Nur banyak Nur. Kalau Nur dari Pondok Pesantren, insyaallah syafaatullah, tidak berduli langkah yang kedua. Alhasil, ketika sudah hafal juz' 3 di halaman 20 dari juz' 3, lupa halaman yang pertama dan kedua dan ketiga ke atas dari juz' 3. Faham? Langkah yang kedua penting. Ketika sampai halaman 17 dari juz' yang baru, langsung lupa dari halaman 1 dari juz' yang baru, halaman yang pertama dari juz' yang baru sampai halaman ke-15. Betul? صحيح يا أستاذة؟ نعم. هذه مشكلات يقع مسألة ini banyak santri punya masalah ini di dalam pondok pesantren karena takut dari ulang. Tugas yang ketiga, silakan kembali untuk menjaga hafal yang lama. Bagaimana kalau hafal 3 juz', 7 juz' harus setiap hari. Kalau hafal 7 juz' setiap hari 1 juz'. Untuk supaya setiap hafal ulang sekali di dalam seminggu. Contoh, salah satu putri dari Pondok Pesantren di juz' ke-4, halaman ke-9 dari juz' ke-4, hafal halaman hari ini di dalam 20 menit, habis fajr atau habis maghrib. Tugas yang kedua harus ulang berapa halaman kamu di halaman ke-9 dari juz' 4. Hafal halaman ke-9, harus ulang dari halaman yang pertama dari juz' 4. Berapa halaman ada? 8. Betul? 8 menit antara azan dan iqamah zuhur atau asar. Makna bisa bermain, bisa abuburit. Bisa abuburit seperti setiap santri yang tidak masuk program hafal Al-Quran. Betul? Tugas yang ketiga, langsung hafal 4 juz'. Saya di juz' 4
hafal halaman ke-9 dan ulang ke depan halaman. Sekarang ada 3 juzuk yang bilangan, 3 juzuk 60 halaman. Setiap hari harus ulang 10 halaman. Hari ini 10 halaman, hari yang kedua dari halaman 11 sampai 20, hari yang ketiga dari 21 sampai 30. Akhir minggu sudah 3 juzuk. Berapa menit 10 halaman? 10 menit juga antara azan dan iqamah zuhur atau asar. Kalau ikut metode ini bisa, kalau hafaz 10 juzuk bisa naji 10 juzuk di dalam 2 jam kosong saja. Di mana masalah? Santri fokus di tugas yang pertama saja. Hafal yang lama, juzuk yang baru tidak berduri. Hafal yang lama, hafal yang baru saja. Juzuk yang baru tidak berduri, hafal yang lama tidak berduri juga. Atau ketika duduk malas 2 bulan depan, kullu rahimahullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, meninggal dan mati. Takut dari ulang, kenapa takut dari ulang? Ulang banyak, cahaya banyak di lidah, di hati, di mata, di fikir. Suatu hari saya di Wonosobo, Kiai As'ad, Khalifatu Kiai Muntaha, Syekh Munawwar Armani. Ketika saya kumpul orang ini, ada 3 juta kilo cahaya di wajah. Aneh, mana Azra? Saya soalan, Azra Kiai As'ad yang punya pondok pesantren Baitul Abidin Darussalam, mungkin terbaik pondok tahfiz di Indonesia. Karena ulang banyak, ulang Quran banyak, cahaya di wajah kamu, cahaya di hati kamu, cahaya di lidah dima, orang itu barakah cahaya. Hari kiamat harga kamu kembali ke cahaya. Berapa kilo cahaya masuk surga? 1 juta kilo di sini, 3 juta ke atas. Dari siapa? Dari Quran. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu nuruna naqtabis min nurikum. Orang yang munafik tidak punya cahaya, mahu mencuri dari orang mukmin untuk masuk surga. Jawaban dari Allah, qila irji'u wara'akum faltamisu nura, tidak ada cahaya. Dan ketika orang mukmin mahu jalan as-sirat, tahu as-sirat, neraka di bawah, surga di sana, saya mahu lanjut di jalan ini nama as-sirat. Ketika orang yang punya banyak cahaya mukmin mahu lanjut di jalan as-sirat, neraka langsung bilang, wahai mukmin silakan cepat, cahaya kamu lebih kuat api saya, cepat ke surga. Kalau duduk atau berhenti sedikit, api saya akan berhenti. Karena santri tidak ikut sistem dan takut dari ulang, alhasil rusak. Hafal 15 juzuk, tapi 14 juzuk meninggal. Hafal 12 juzuk, tapi 10 juzuk meninggal. Karena takut dari ulang dan Allah tidak memilih dan tidak ikut sistem yang tepat, yang benar, yang betul, yang bagus. Faham insyaAllah? Akhir poin. Bagaimana hafal yang baru kualitas 100%, ikut 2 syarat saja. Yang pertama, ketika sudah hafal halaman yang baru, ketika sampai ke akhir baris, silakan jangan tutup Al-Quran sampai hafal 3 kalimat dari halaman besok. Kenapa? Karena santri ketika sampai naji halaman yang kanan tak bisa lanjut, tak tahu halaman yang depan. Contoh, sini ada 15 putri sudah hafal 5 juz. Betul? Siapa yang bisa lanjut? Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Terus yang bisa melanjutkan santri, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Juz 2 halaman 39.
Santri tak tahu kenapa, karena contoh ini akhir baris dari halaman 39. Santri tak tahu, tak bisa lanjut. Kenapa? Karena ketika sudah hafal halaman ini, halaman hari ini, langsung tutup Al-Quran dan bahagia dan pergi bermain. Besok mulai halaman yang besok, karena itu tidak ada koneksi, tidak ada hubungan, tidak ada ikatan antara dua halaman. Harus hari ini saya di juz 4 halaman ketiga sudah sampai akhir baris, jangan tutup Quran sampai hafal 3 kalimat, tidak 3 baris, 3 kalimat dari halaman besok. Lihat banyak, ulang 20 kali untuk ada koneksi. Faham? U'iddat lil kafirin, jangan tutup Quran, hafal wabashshiril ladzina amanu. U'iddat lil kafirin wabashshiril ladzina amanu. U'iddat lil kafirin wabashshiril ladzina amanu 20 kali untuk kualitas hafal 100%. Catat yang kedua, kalau ada salah silakan kertas Al-Quran, pensel dan daerah. Di mana salah? Contoh di Indonesia terkenal masalah juz 1 Qul falima taqtuluna anbiya Allahu min qabli. Masalah harus qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu. Banyak orang Indonesia Allah tukar ke Allahu. Guru perbaiki santri di sini, Allah tidak Allahu. Tapi santri sebelum masuk kelas, Allah di sini ulang 300 kali keluar Allah. Guru sekarang perbaiki sekali, harus ulang 300 kali untuk keluar Allah. Contoh di Cirebon, kota Cirebon, ada putra SD 4. Ketika najwa idzal mau'udatu su'ilat, Syafiq, wa idzal mau'udatu su'ilat. Saya sedang perbaiki 5 bulan mau'udatu su'ilat. Suatu hari mau'udatu su'ilat. Alhamdulillah, sukses. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Radhiyallahu anka, bagus. 5 bulan depan saya soalan Syafiq di daring karena ada lockdown. Silakan Naji. Wa idza nufusu zuwijat, wa idza al-maw'udatu su'ilat, wa idza al-'isharu uqilat, wa idza terus Syafiq, wa idza al-maw'udatu su'ilat. La ilaha illallah. Masalah kembali. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid. Terkenal masalah di Indonesia 100 orang, 100%. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. Hilang atau hapus waw. Kalau ada pensel, hari ini saya di juz 7, silakan buka juz 7. Mencari di mana pensel, ulang 3 kali. 3-4 kali setiap salah. Dan sedang fokus sampai sudah juz 7. Faham? La, santri tidur. Faham? Putra faham? Ada putra team NN, Mobile Legends, PUBG. Putri team Frozen. Sudah. Yani alhamdulillah di dalam 40 menit kita sudah selesai. Alhamdulillah karena semuanya di juz 1 atau 2 atau 3 bisa perbaiki dan lanjut. Kalau kamu di juz 15, bagaimana ikut sistem Syekh dan saya lupa sini, bagaimana perbaiki? Ada sistem yang lain. Yang hafal 5 juz dan juz 2 mati, silakan dari sekarang ikut sistem yang saya sudah memberi. Fokus 2 bulan, 3 bulan, ketika sudah hafal 3 juz,
setelah 3 bulan dan bisa ngaji 3 juz itu di dalam 1 jam dan kosong salah akan bahagia banyak, tidak khawatir dan langsung mulai perbaiki hafal yang meninggal. Sekarang mulai perbaiki hafal yang di klinik. Sudah maksudku dari hafal yang di klinik masih ini 60% dari halaman ini. Mungkin halaman ke-72 saya masih ingat 60%. Makna halaman ini di klinik. Kalau masih ingat 30% atau 40%, makna di rumah sakit. Kalau masih ingat 10%, makna meninggal. Halaman yang meninggal tidak peduli sekarang, ikut sistem yang baru dan mulai perbaiki halaman yang di klinik. Faham insyaallah? Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum ولهذا المعهد وللأستاذات والمشرفات ولكم جميعا التوفيق والهداية وما ذلك على الله العزيز. Kalau Allah memilih dan ada sistem, insyaallah orang itu akan menjadi presiden hafal Quran, presiden ahli Quran. Ada ahli Quran, ada presiden ahli Quran. Insyaallah semuanya dari presiden ahli Quran. Raja ahli Quran. Insyaallah. Wa ma dzalika 'ala Allah. Siapa yang ada nanya? Siapa yang nanya? Silakan. Yang mau nanya. Kalau nggak ada yang nanya, tak wakili lagi boleh nggak ini? Saya mewakili saya. Mewakili lagi. Saya tadi bilang kalau umpamanya kita siapkan pensil, di mana kita ada yang lupa, jadi ayat yang lupa ini kita lingkari, gitu ya. Setelah dilingkari, kemudian dihafal lagi supaya tanda yang kita lingkari disitulah ayat yang kita lemah. Kalau sering-sering kita lingkari itu Quran kan lama-lama banyak lingkaran pena kita. Boleh nggak kita itu nggak ngelingkarin di Quran, tapi kita siapkan buku kertas. Jadi setiap kita lupa suratul Baqarah ayat sekian bunyinya ini yang sering lupa. Bisa begitu saya? Boleh. Ana aqul lil-tullab ada 2 klasifikasi santri yang punya adab 100% ambil kertas dari luar dan nulis. Mulai mencoba, kalau bisa terus. Kalau susah kertas hilang luar pensil dan daerah di dalam Quran pensil. Tidak menulis di dalam Al-Quran pensil dan daerah. Jangan menulis kisah sakit-sakit hatiku. Nah, karena santri alhamdulillah saya buka Quran suatu hari ada gambar di dalam Quran, ada kisah, ada foto, tidak bagus. Ada musik. Nah, puisi, syair, نعم وكتابات لا يجوز لا يصح. Jadi boleh bagi kertas. Nah, boleh kertas. Yang terbaik kertas. Kalau santri benar dan ada 100% kertas. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, tak wakili lagi. Syekh, begini, murojaah itu sebaiknya murojaah sendirian atau murojaah ditemani kawan. Jadi ada kawan yang lihat, kita murojaah. Atau kita murojaah sendiri saja. Nah, ada sistem sendiri harus dari guru mencari di mana santri yang seperti hafal. Ini 5 juz, ini 5 juz. Harus hari yang pertama ke kawan, hari yang kedua kawan ke orang. Ada harus saya punya sistem dan sudah video, buku dari awal sampai akhir. Akan harus 7 hari, setiap hari 2 jam. Tidak apa-apa terus. Nanti insyaallah bertamu yang depan akan berbaiki. Jadi artinya murojaah itu sebaiknya ada kawan yang melihat. Sebaiknya ada kawan yang melihat Quran, kita murojaah. Begitu ya saya? Sebaiknya. Dan yang punya HP dan ketika alumni atau guru sekarang ada di YouTube menulis
menulis Ayman Swed nomor halaman 200. Alhasil terbaik orang di dunia Naji Al-Quran nama Syekh Ayman Swed. Anda tasma' halaman 200 dari terbaik orang di tahsin dan hafal praktik bersama. Yang mahu leader di tajwid ada Syekh Samir An-Nus, terbaik orang di Quran. Tapi ada juz 30 saja. InsyaAllah akan dikirim link langsung. Nanti soalan Sayyid Al-Halid langsung dikirim link. Nah, ada bisa untuk perbaiki lidah dan hafal. Tasma' aha bagaimana kalau ketika alumni punya habis, nah bisa sebelum hafal tasma' min hadal ma'ani. Next, ada lagi? Silakan Kiai. Tidak ada santri tidur. Silakan. Saya mewakili untuk para santri. Adakah selain ikhtiar istiqomah, ikhtiar secara diulang, dan hari ini ya setengah jam, kalau 10 juz berarti 40 menit, 1 jam ataupun 40 menit, seandainya itu sudah dijalankan, ada enggak selain itu doa atau amalan yang supaya diamalkan lebih mendongkrak santri untuk bisa lebih cepat hafal dan lengket? Ini ada santri yang cepat hafal, cepat hilang, ya. Ada santri yang enggak hafal-hafal, cepat hilang. Ada santri yang hafalnya pelan, hafalnya juga, lengketnya juga banyak. Maka di sini minta saran ataupun sebuah doa atau amalan yang di mana bisa mendongkrak para santri itu lebih cepat hafal dan enggak cepat hilang, bila perlu ila yaumil qiyamah. Terima kasih. Nah, 3 poin istiqamah bagaimana doa untuk cepat hafal dan tidak hilang, cepat hilang. Kalau ikut ulang banyak, insyaAllah tidak hilang, tidak ada cepat hilang. Untuk cepat hafal ada doa dan harus praktik. Karena santri ketika buka Al-Quran, lakin sini di kota yang lain, sini sekarang bersama, nah ada buka Quran, wah sekarang di mimpi bersama ibu, praktik bagaimana untuk fokus dan hafal dan harus doa. Ada doa, ada kisah. Suatu hari Sayyidina Ali datang ke Rasulullah SAW dan soalan, wahai Rasulullah, saya lupa Al-Quran, tak bisa hafal. Rasulullah memberi nasihat di hadis di Sahih At-Tirmizi. Rasulullah SAW belajar Sayyidina Ali khusus salat untuk hafal Al-Quran. Setiap malam Jumaat 4 rakaat, rakaat pertama Fatihah dan Yasin, rakaat kedua Fatihah dan Ad-Dukhan, rakaat ketiga Tabarak, As-Sajdah, rakaat keempat Tabarak, dan ketika salam sudah ada doa tinggi sedikit 45 baris. Lanjut 5 minggu atau 7 minggu. Ketika Sayyidina Ali habis 7 minggu, kembali ke Rasulullah SAW. Ya wahai Rasulullah, kemarin saya ketika belajar 3 ayat tak bisa hafal, sekarang bisa hafal 50 ayat langsung. InsyaAllah akan memberi doa, mungkin ikut salat selesai. Kalau fokus di doa, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abadan ma abqaitani warhamni an atakallaka ma la ya'ni. Makna doa ini penting. Allahumma warzuqni husna tawakkul alaik wa thiqati ilaik. Allahumma fatir as-samawati wal ardh alim al-ghayb wa syahid. 3-4 baris. Kalau setiap hari doa, insyaAllah hafal kuat dan silakan fokus. Fikir tidak pergi ke kota yang lain, posisi yang lain.
Nah, bersama TV. Nah, Ikatan Cinta dan Boy Boy. Nah, Rico, Upin Ipin. Menjaga fikir bersama halaman, bersama doa bagus. Akhir poin waktu istiqamah. Ada dua klasifikasi benzin. Mobil sa istiqamah lanjut. Mobil di jalan Al-Quran ada dua klasifikasi benzin. Benzin dari saya mungkin cukup sebulan, 1 tahun, 2 tahun. Ketika alumni dari pondok dan sudah hafal 30 juz, susah menjaga 30 juz ini karena benzin dari saya. Kalau benzin dari Allah Azza wa Jalla, benzin atau bensin? Bensin. Kalau bensin dari Allah Azza wa Jalla akan lanjut sampai hari kiamat. Bagaimana bensin dari Allah Azza wa Jalla? Nasihat yang saya sudah bilang di musalla harus la ilaha illallah atau Allah. Cahaya Allah di hati, benzin di hati. Setiap hari mencari waktu 5 menit atau 7 menit. Saya sendiri bersama Allah di lidah, di fikir, di hati atau la ilaha illallah. Cahaya dari Allah akan masuk hati kamu. Makna ada bensin karena kamu sekarang cinta Allah langsung. Hari yang pertama ketika sudah la ilaha illallah mungkin doa. Hari yang kedua mungkin mulai rahasia bersama Allah. Ya Allah, saya sendiri sini. Ya Allah, saya berharap sedang. Ya Allah, membantu saya. Ya Allah, untuk hubungan saya bersama Allah kuat sekali. Makna bensin akan lanjut. Makna insyaAllah ada istiqamah dan tidak berhenti di jalan Al-Quran. Siap? Saya minta diulangi lagi, tadi sholatnya 4 rakaat sunat malam Jumat. Nah, Jadi sholat sunat 4 rakaat di malam Jumat. Rakaat yang pertama membaca suratul Fatihah dan Yasin. سنرسل لهم الحديث حتى لا يأخذ الضيع الوقت. ولكن الأفضل Kata Syekh, biar gak ditulis, nanti akan dikirim melalui Kiai Kusyairi. Kiai Kusyairi akan ngasih ke santri, bisa diamalkan semua santri. Ya, gitu ya. Termasuk doanya nanti akan dikasih. إذا كان من الصعب أن يصلوا لأنها 4 ركعات وهذا و5 أسابيع أو 7. إذا كان صعب يدعو فقط الدعاء. Kalau nanti kesulitan karena di pondok banyak kegiatan, mau sholat 4 rakaat, mana rakaat pertama harus Fatihah Yasin, rakaat kedua Fatihah, kemudian dengan apa tadi itu tabarok kan. Nanti kebanyakan kegiatannya banyak hilang, yang penting doanya. Doanya itu dibaca, itu nanti akan dikasih oleh Syekh kan enggak. Kalau memang sempat ya dengan sholatnya kan. Sholatnya sholat malam atau sholat ba'da maghrib. Sholat malam aja habis Isya atau sebelum Fajr. أن رسول الله بلال إذا استطعت كلام عيسى الثلث الآخر من الليل. Kalau selesai ثلث di tangga. sholat hajat atau tahajud. يعني رسول الله يقول له kalau bisa sebelum Fajr. Dia berkenapa ya sih? Nanti dikirim doanya. Ya. ماذا يا أمي؟ Setiap rakaat sehabis Fatihah dan baca Yasin atau tabarok. Kalau tidak hafal saya gimana? bisa Bisa sambil baca. Jadi sholat sambil pegang Quran. مذهب الشافعي bisa, مذهب الحنفي مكروه إذا كره. مذهب Itu الشافعي tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan. sudah insyaallah sudah. Ayo, Arok, belakang. Ada yang tanya? Semenjak ada pertanyaan bab suwu ini agak semangat ini saya. Silakan, ada yang bertanya lagi? Nah, ya semangatnya di belakang. Monggo. Ya, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut. Bagaimana membaca
Doa, qiraah. Bagaimana Syekh hukumnya? Gitu ya. Membaca Al-Qur'an, bukan hukumnya. Bagaimana hukumnya ya? Cara membaca suaranya bagus. Oh, bagaimana caranya membaca Al-Qur'an dengan suara yang merdu dan tajwidnya betul gitu. Bagaimana caranya agar bisa membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus dan juga tajwidnya bagus. Kiat-kiat Pak. كيف أستطيع أن أقرأ القرآن بصوت جيد بصوت جيد وتجويد جيد. وتجويد جيد. نعم. إذا أنا أفهم من كلامه أنه عندما يحسن صوته يضيع التجويد. صحيح. هل يقصد هذا؟ نعم. صحيح. يقصد هذا. هذا يكفي. يوجد ada dua klasifikasi naji Al-Quran sekarang. Klasifikasi yang pertama yang terkenal di setiap dunia sekarang, sistem yang gila, goblok, terkenal. Bagaimana Sayyidil Habib ذهب إلى البلاد العربية ويعرف bagaimana هذا tidak Quran, هذا music. Tapi sistem ini mulai tahun 2000. Sebelum tahun 2000 setiap السيادة هنا الحبائب والعلماء يعرفون sebelum tahun 2000 tidak ada sistem ini. Quran Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahun 2000 salah satu orang yang gila mulai naji Al-Quran seperti Dewa 19. Tahu Dewa 19? Siti Badriyah, Fasa. Nah, mulai Quran lan kaya Alhamdulillah ya Rabbi. 5 tahun depan 5 tahun depan 15 tahun depan sekarang setiap dunia tidak ada huruf, tidak ada Quran, music. Ada. Soalan kamu bagaimana saya mau ikut sistem ini bersama tajwid? Tak bisa. Klasifikasi yang kedua yang seperti Rasulullah SAW menjaga huruf dan ada sedikit nada untuk lebih mudah faham 20% sampai 25% nada. Contoh lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin, kosong nada. Lakum dinukum waliyadin 10% bisa. Lanjut lakum dinukum waliyadin 20. Lakum dinukum waliyadin 25, 30. Lakum dinu. Anta sekarang keluar dari Quran, anta sekarang di musik 70%. Faham? Ketika mau naji Al-Quran silakan ikut sistem Rasulullah, jangan ikut sistem orang yang goblok. Sekarang terkenal, sekarang ada piano bersama Al-Quran, piano ini kada wahuzi kamera di sini mau salah anta difakir kamu bisa Rasulullah SAW, Rasulullah di mihrab, Rasulullah Allah di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak bisa. Tak boleh, mustahil. Isa Rasulullah naji Quran di metode ini. Tak bisa, tak boleh, mustahil, tidak mungkin. Anta difakir kalau tahu ini Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Rasulullah SAW nabi Quran? Boleh Rasulullah SAW nabi Quran di metode ini? Tidak mungkin, tidak boleh. Saya mengharap jawaban bagus, faham sih, semuanya faham. Sekarang kalau Quran, suatu hari saya imam di Malaysia, setiap orang tahu saya tidak ikut sistem yang goblok. Di tarawih
salah satu orang Malaysia datang ke saya, Syekh silakan Quran yani bersama music. Manusia tidak suka karena sekarang terkenal. Kalau saya nyanyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini tidak Quran, harus music. Ada music, ada Quran. Yang mahu naji music, baca music, pergi ke music. Yang mahu Quran, Quran pergi. Faham insyaAllah? Dan di salat ketika anta Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawaban hamidani abdi. Bagaimana anta komunikasi bersama Allah kalau Allah sekarang lihat kamu, Allah bisa sekarang di polisi di jalan. Bagaimana khabar kalau ada polisi? Takut dari polisi. Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Manusia gila ma, ana la a'rif ada Quran yang baru, versi yang baru. Sekarang ada versi yang baru, Quran yang baru dari Jibril yang baru. La na'rif ma hada, la na'rif. ومسألة أكان لنجوز تقضي سبرهنتي كان setiap gila, setiap santri gila. Karena generasi yang baru suka musik, suka Siti Badriah, Britney Spears, Dewa 19, mau masuk ambil musik dari sini ke Quran. وماهو حسنات. يعني عجيب هذا سيدي. ماهو ناجي قرآن di sistem musik dan mahu hasanat. Siapa bahas? Mahu ikut sistem syaitan dan ambil hasanat. Tak bisa. Tidak boleh. Jadi seperti itu kata Syekh, kalau ngaji terlalu peduli dengan kemerduan suara, maka tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan di dalam bertajwid. Jadi yang bagus itu adalah mengaji tidak fokus kepada lagu-lagu di dalam mengaji. Nah, beliau tadi menyampaikan fenomena yang sekarang di YouTube yang menggoda kaula muda ini di atas tahun 2000-an. Tambah ke belakang sampai saat ini banyak sekali di YouTube itu orang-orang mengaji dengan lagu-lagu yang aneh-aneh. Tujuannya cuma ingin menghipnotis orang, senang orang itu melihat dia itu ngaji, ahli Quran. Padahal kalian lihat semua rata-rata yang kalian lihat di YouTube itu, kamu kata Syekh, lihatlah rata-rata mereka yang ngajinya dengan suara-suara yang aneh-aneh itu tajwidnya itu nggak tepat itu. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu. Jadi dan bahkan sekarang menjadi aneh kalau ada seorang yang ahlul Quran. Tadi saya mencontohkan ketika beliau jadi imam di Malaysia sholat tarawih, ada yang datang sama beliau. Saya kalau bisa ngaji jadi enakan gitu. Biar kayak yang lain-lain tuh ya suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Gitu loh maksudnya. Enak-enakan begitu di lagu-lagu. Kata Syekh, loh ini bukannya untuk nyanyi ini. Al-Quran itu paling pentingnya itu ada di tajwidnya. Maka jangan sampai kita sebagai ahli Quran itu terlalu fokus kepada lagu-lagu di dalam membaca Al-Quran, tapi fokuslah kepada bacaan dan tajwidnya sebagaimana apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Dan untuk lebih mudah ikut sistem 25%, 30 indah saja, tidak lebih. Nah, kalaupun mau di lagu jangan melebihi dari 30%. Kalau sudah lebih fokus kepada lagunya 30%, top lagu top pasti jadi nggak apa-apa. Boleh dilagu tapi jangan lebih dari 30%. Boleh dilakukan, tapi jangan sampai melebihi 30%. Ya saya contohkan seperti kalau ketemu polisi. Kalau polisi ya bagaimana kabarnya, makanya jelas. Bagaimana kabarnya Pak Polisi, kan ya? Oh ngomong apa? Kebenjol. Ngomong apa itu? Jadi
ibarat logika ya, pakai logika itu seperti itu. Memang ya kalau dilakukan positif tajwidnya udah gampang. Yang harusnya 6 harokat, 5 harokat, bisa 10 harokat, bisa 10. Nah ini maka boleh dilakukan, atau kalau yang suaranya bagus mungkin kan, tapi jangan sampai berlebihan. Apapun yang berlebihan tidak boleh. Maka oleh itu kalau sudah berlebihan, apalagi niatnya bukan lillahi ta'ala, sementara yang disampaikan beliau ini tadi, yang saya baca, yang saya teliti, ternyata intinya mencari ridho Allah. Hafalan Quran, jangan takut karena ada guru. Ketika ada guru, ini bacanya. Kalau nggak ada guru, aman aku. Nah, ini berarti kamu bukan lillahi ta'ala, tapi lil ustaz, atau lil teman, atau karena takut dihukum dan lain sebagainya. Maka kalau bisa dirubah niat-niat seperti ini, atau sampai niatku saya Allah hafal Quran, nanti orang tua saya masuk surga. Bilangkan itu. Kalau sampai dapat ridhonya Allah, jangankan orang tua kamu, keturunanmu, anak kamu pasti dimasukkan surga oleh Allah. Ya, karena apa? Niatnya pertama lillahi ta'ala. Bahkan diajar beliau dengan zikir. Waktu ambil 5 menit, 10 menit, Allah. Jadi tarekat, torekoh. Ya, torekoh yang mana untuk sambungkan hati kamu kepada Allah. Kalau bisa ya tanpa ruang dan waktu. Yang khusus itu dikasih waktu 5 menit, 10 menit untuk Allah, la ilaha illallah dan sebagainya itu. Tapi batasan ini cuman khusus saja, tapi yang umum harus dimanapun tempat kamu harus ingat pada Allah. Disebut al-muraqabah. Muraqabah itu pantauan, CCTV. Muraqabah minallah, CCTV minallah. Tapi ketika mau maksiat, merasa dilihat Allah. Ketika mau ngomong jelek, merasa dilihat Allah. Nah itulah kunci-kunci untuk menjauh daripada maksiat, yaitu masih baca Qurannya rajin, tapi bohongnya rajin. Ya, ini baca Qurannya rajin, tapi rasa-rasanya tambah rajin. Ini baca Qurannya rajin, tiap malam wajib, tapi korupsinya wajib juga. Nah, maka ini belum betul gitu. Berarti menempatkan sesuatu itu cuma di tempat suatu. Dianggap Allah itu adanya cuma di masjid, di musola, terus di tempat-tempat khusus pengajian. Sementara keluar itu kamu anggap gak ada Tuhan. Maka berani bertindak yang di luar nalar, di luar logika, atau di luar syariat. Maka itu yang menyebabkan hafalan yang cepat hilang, pikirannya nggak jelas, ngajinya nggak khusyuk, ngaji di sini tapi pikirannya di mana? Makanya diingatkan oleh Mbak Surip itu ya, tak gendong kemana-mana. Maksudnya itu kalau kamu satukan Allah dengan kamu dimanapun tempat, kamu akan dibantu Allah. Bahkan Quran itu ibarat apa ya? Janganlah kamu bawa di mana-mana, jangan sampai menghafal Al-Quran atau memaknai Al-Quran, murojaah Al-Quran ketika di depan guru, di depan orang banyak. Nah itu bukan lillah itu. Ya ini apa ya? Ini karena kebanyakan sekarang yang ini, wah saya kalau Al-Quran mau juz pengen dapat hadiah umroh. Nah ini niatnya sudah umroh saja ya. Tidak Allah. Ya, maksudnya itu saya ganti. Kalau kamu niat lillahi ta'ala, umroh datang sendiri, rumah datang sendiri, apapun akan dari, karena kamu punya magnet khusus. Semakin besar magnet, besi-besi yang besar-besar itu akan datang plek nempel. Nah itu maksudnya magnetnya dibesarkan, yakin yang pada Allah kuat, walaupun pertama lil umroh, untuk ijab kabul supaya lancar. Tapi kalau itu nanti dihilangkan, ternyata oh ini toh kuncinya. Ketika dapat insya Allah dirinya akan maslahah barokah. Apa tafakkur fillah, Allah yusakhir laka dunya kullaha. أن تفكر في الله فقط الله يسخر لك الدنيا كلها الجامعة والعمرة كله يسخره لك. Pikir saja urusannya Allah, nanti Allah yang akan memikirkan semua urusan, semua umroh dan segala kebutuhan akan ikut sendiri. Baik, Syekh, ini sebelum ditutup, biar sambung lisan kami dengan lisannya Syekh, tolong Syekh baca Fatihah, kami mengikuti membaca Fatihah, biar sanad baca Fatihah kita ini sambung kepada Syekh Abdul Razak, ya, biar kita dapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir
lidah kamu bagus. Orang Indonesia, lidah orang Indonesia dekat lidah orang Arabi kecuali 3 syarat. Yang pertama harful kaf wal lam. Alhamdulillah. Bismillah, sini jadi. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah. Tapi ulang sekali. Rabbil alamin, jangan berhenti suara di harful lam. Bahasa tajwid seperti bahasa Indonesia. Ketika baca bahasa Indonesia tidak ada spasi, tidak ada berhenti. Ulang. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin mudah. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kara'in kayak mudah. Nasta'in mudah. Nasta'in. Ulang dari wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Fokus. Ihdinas siratal, tidak berhenti. Ihdinas siratal. Ihdina mudah. Ihdina. الصراط جناسيو بالصاد. الصراط الحمد sini setiap dalam sama. Bahasa Indonesia dan setiap bahasa Inggris, Prancis berbeda bahasa Arab. Contoh, saya menulis solo, tapi solo. Botol, betul, seperti huruf betul, botol. Betul, botol. Solo, solo. Susu, seperti huruf. Nah, di bahasa Arab tidak ada. Lam dari awal Al-Quran sampai akhir seperti sama. Kaf dari awal Quran sampai akhir sama. Di atas Rabbil sini sirataw, karena beraw tukar kayak mudah. Ulang fokus di ha, sad dan lam dan sedikit sampai al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulang. Tajwid mudah. An'amta 'alaihim. Ada mutawasit. mudah. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. mudah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. sedikit sampai an'amta dan 'alaihim. Ha mudah. Ta lidah ke atas. An'amta, an'amta, ta. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. جزاكم الله خيرا. أجزتكم بها كما سمعتموني شريطة ألا تكتبوا شيئا على الورقات. قولوا قبلنا. Jawab qabilna.
ولا الضالين. Di setiap mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, kalau walaupun salah makruh. Nah, Allah sahaja. Kalau sedikit, masa saya sami'tu lakum, jadi walaupun قليل مقبول. أما هذا الذهاب والإياب غير مقبول. جزاكم الله خير. Jadi kata Syekh, kalau cuma sedikit nggak apa-apa. Mari tadi saya kasih batasannya maksimal 30 sen. Lebih dari situ punya buku. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Ki Kusyairi dan semua santri bisa berkumpul di tempat yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa liahbabina wa liazwajina wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل هذا المعهد معهد شفاعة الطلاب كمعهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل الطلاب والطالبات في هذا المعهد كأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعل المسجد في هذا المعهد كمسجد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعل قريتنا في هذا المعهد كقرية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجعل سكانها كرجال ونساء صبيان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرج من هذا المعهد المبارك العلماء العاملين الحفاظ القرآن وهذا الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا واجعل القرآن لنا إماما واجعل القرآن لنا قرينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا وطالباتنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi saya juga keluarga besar pada pesantren sekaligus para santri mengaturkan ribuan terima kasih atas penghargaan kehadiran beliau, yaitu Dr. Syekh Abdul Razak dari Syria sekaligus Al-Habib Abdullah Basyaiban, ahli ilmi dan hal-hal yang lain. Ini sangat memberi motivasi kepada kami dan memberi keberkahan bagi pondok kami. Mudah-mudahan pondok kami ini Syafa'atullah, santri-santrinya, keluarga besarnya, murid-muridnya, wali-wali santri dan zuriyah pengusaha kami ini benar-benar diakui oleh Rasulullah SAW, mendapat ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada kata lain yang kami ucapkan. Jazakumullah khairan jazak wa jazakumullah khairan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada beliau Syekh Razak. Mudah-mudahan beliau diberikan istiqomah, diberikan umur yang panjang dan barokah, sehingga beliau tetap istiqomah perjuangkan perjuangan kepada Allah, khususnya Al-Quran, dan beliau yang hadir ini semuanya ya tetap berjuang dimanapun tempat dan dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari kami semuanya, Bim, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada khilaf dan salah bagi kami dan keluarga besar, terutama murid kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad. Foto di sini ya. Di sini ya. Wah, monggo. Ya, oke. Cara ini. Gimana soalnya? Bebas. Kita di sini aja, kawan. Coba foto tadi mana yang foto? Apa ini kan? Oh sini dulu ya? Ya, ini dulu. Kan? Oke dulu. Mana deh? Yes. Itu aja ya. Dari sana ya. Ya, oke. Tunggal. Ayo semuanya, kafe. Masuk dulu kan, kita berat. Nah. Alhamdulillah. Ya, ampun. Terima kasih. Waalaikumsalam.